Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Layar TV. Ini adalah rangkuman anime Wits and the Beats. Di sebuah kota yang tampaknya tenang, seorang pria bernama Alan baru saja tiba dari perjalanan panjang bersama rekannya Guti. Mereka berdua datang dengan satu tujuan, mencari seorang penyihir. Setelah turun dari kereta, mereka langsung mencari informasi. Mereka bertanya pada seorang wanita bernama Mary, apakah ia tahu tentang keberadaan penyihir di kota itu. Ternyata Mary mengatakan bahwa semua orang di kota itu tahu tentang penyihir yang mereka cari. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, tiba-tiba terjadi keributan di luar. Saat mereka keluar untuk memeriksanya, ternyata ada monster yang sedang mengamuk. Alan dan Guti langsung curiga bahwa monster itu pasti dikendalikan oleh penyihir yang mereka cari. Akan tetapi Mary malah menyuruh mereka untuk diam dan melihat terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian muncullah seorang wanita yang ternyata adalah penyihir Ion. Ia berhasil menghentikan monster itu dengan sihirnya. Mary menjelaskan bahwa penyihir Ion adalah pahlawan kota itu, dan Mary sendiri juga merupakan muridnya. Namun, Guti yang tidak percaya begitu saja langsung menyerang penyihir Ion. Untungnya Ion bisa menangkis serangan itu dan menangkap Guti dengan mudah. Alan segera datang untuk menghentikan keributan dan menjelaskan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Ia meminta maaf dan berkata akan menemui penyihir Ion di lain waktu untuk bicara baik-baik. Sore harinya, Alan dan Guti pergi ke rumah penyihir Ion. Akan tetapi di sana mereka melihat beberapa wanita juga yang datang. Ketika Alan bertanya, mereka menjelaskan bahwa penyihir Ion memang mengundang mereka untuk perayaan. Mary lalu muncul dan menyuruh para wanita itu untuk masuk ke dalam. Namun Alan dan Guti dilarang masuk karena mereka sebelumnya telah menyerang penyihir Ion. Alan mencoba memperingatkan Mary bahwa penyihir itu mungkin menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Ia mengatakan setiap mawar mempunyai duri dan penyihir itu penuh dengan rahasia. Mary yang kesal karena Alan menuduh gurunya akhirnya mengusir mereka. Alan pun ingin agar mereka mencari tahu lebih dulu apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Saat berada di hotel, Alan mulai menyadari bahwa pesta itu hanyalah jebakan. Mereka harus segera kembali ke rumah penyihir Ion. Namun ketika hendak pergi, mereka malah sudah ditunggu oleh beberapa polisi. Sementara itu, di dalam rumah, Mary terbangun dan menemukan hal mengerikan. Para wanita yang tadi datang telah kehilangan tangan dan kakinya, begitu juga dirinya. Ternyata ini semua adalah rencana jahat penyihir Ion. Penyihir Ion menjelaskan kalau dulu neneknya adalah seorang penyihir yang menyegel kutukan api di kota tersebut. Tapi neneknya dituduh sebagai penyebab kutukannya dan akhirnya dihabisi. Kini Ion berniat membuka segel itu dan membalaskan dendam neneknya dengan menghancurkan seluruh kota. Guti tiba-tiba muncul dari atas dan langsung menyerang penyihir Ion. Namun penyihir Ion berhasil menghentikannya. Ia terus mencoba menyerang, tapi lagi-lagi Ion mampu melumpuhkannya. Alan akhirnya muncul untuk melindungi para wanita. Guti yang terluka parah lalu bangkit lagi dan menunjukkan sebuah tanda kutukan di lehernya. Ion akhirnya sadar tujuan Guti sebenarnya adalah untuk menghapus kutukan tersebut. Karena hanya penyihir yang menciptakan kutukannya yang bisa menghilangkannya. Sayangnya, Ion bukanlah penyihir yang membuat kutukan itu dan Guti mencari orang yang salah. Saat Guti akan menyerang lagi, Ion meluncurkan serangan kuat yang melukai Guti dengan parah. Tiba-tiba sesuatu keluar dari tubuh Guti dan masuk ke dalam peti yang dipegang oleh Alan. Ternyata roh Guti telah berpindah ke tubuh baru yang disimpan di dalam peti itu. Dengan tubuh barunya, Guti tidak lagi terpengaruh oleh sihir penyihir Ion. Ia akhirnya mengalahkan Ion hanya dengan satu pukulan. Mary dan para wanita lainnya berhasil dipulihkan kembali. Sementara itu, Alan dan Guti melanjutkan perjalanan mereka untuk mengejar penyihir lainnya. Penyihir Ion kini telah diserahkan ke organisasi mereka, yaitu Resonansi Sihir, sebuah organisasi yang melawan sihir dengan sihir. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Alan dan Guti mendapatkan misi baru dari organisasi Resonansi Sihir.
Kali ini mereka diminta datang ke sebuah rumah bangsawan. Di sana, seorang pelayan memberitahu bahwa tuannya adalah seorang kolektor barang sihir dan salah satu koleksinya telah kabur sehingga menyebabkan kekacauan. Tuannya ingin masalah ini diselesaikan dengan tenang tanpa ada keributan. Ternyata yang mereka harus tangkap adalah seekor binatang sihir yang sedang mengamuk. Namun Guti langsung menolak sebab ia tidak tertarik bila bukan penyihir, karena tujuannya bergabung ke organisasi hanyalah untuk melawan penyihir. Akhirnya Alan yang turun tangan sendiri dan berhasil menangkap binatang sihir itu dengan mudahnya menggunakan sihirnya. Setelah itu mereka sempat bersantai sambil makan. Guti yang mulai bosan bertanya soal misi selanjutnya. Alan menjelaskan bahwa mereka ditugaskan untuk menangkap beberapa binatang sihir lagi, tapi bukan penyihir. Guti pun kesal karena ia merasa tujuan mereka ada di situ hanya untuk melawan penyihir. Alan menenangkan Guti dengan mengatakan kalau organisasi mereka berbasis sihir, sehingga mereka juga harus menangani semua masalah yang berkaitan dengan sihir, besar ataupun kecil. Tiba-tiba pelayan datang membawa sebuah surat dari organisasi. Setelah Alan membukanya, ternyata isinya adalah misi baru untuk menangkap seorang penyihir. Seketika Guti langsung semangat karena kali ini mereka akan bertemu penyihir. Tapi sayangnya saat mereka tiba di lokasi, mereka malah menemukan seorang nenek-nenek yang hanya ingin agar mereka membuka kotak kecilnya. Meski terlihat sederhana, ternyata di bawah kotak itu memang ada ukiran sihir. Setelah membantu, Guti pun marah besar. Ia merasa sudah dibohongi oleh Alan. Alan hanya tertawa dan mengatakan kalau ia merasa ditipu, anggap saja itu pengalaman dan ia sebaiknya belajar dari itu. Namun Guti tetap kesal dan bahkan mengancamnya jika kutukannya sudah terangkat dan organisasi sihir itu tidak berguna lagi, maka ia langsung akan menghabisinya. Alan dengan tenang mengatakan kalau ia akan selalu menantikannya. Keesokan harinya, saat sarapan di sebuah restoran, Alan menerima surat dengan amplop hitam yang merupakan tanda misi serius dari organisasi. Ia pun berkata kepada Guti, kali ini mereka benar-benar akan melawan penyihir. Dalam surat itu disebutkan bahwa di kota Hayden terjadi serangkaian pembunuhan misterius. Korban ditemukan dalam kondisi mengerikan dan tidak masuk akal. Diduga kuat ini semua adalah perbuatan penyihir. Alan pun menyuruh Guti segera bersiap sebab misi serius sudah menanti mereka. Sementara itu, di kota Hayden, dua orang polisi Han dan polisi penyihir bernama Keina sedang menuju TKP pembunuhan. Saat sampai di lokasi, mereka melihat kekacauan yang luar biasa. Beberapa mayat tergantung dan kondisi TKP tersebut sangat kacau. Keina menyimpulkan ini pasti perbuatan penyihir dan penyihir ini jelas sangat kuat dan juga gila. Han menyarankan agar Keina memasang pelindung sihir, tapi Keina masih ragu karena jika si penyihir bisa menerobos penghalang itu, ia akan kalah dan kehabisan energi. Penyihir di kota itu hanya ia seorang, sehingga ia tidak boleh asal mengambil resiko. Saat Hina hendak pulang ke kediamannya, ia malah bertemu dengan Alan dan Guti. Alan memperkenalkan dirinya sebagai anggota organisasi resonansi sihir dan mereka datang untuk membantunya. Keina lalu mengajak mereka mengobrol di sebuah kafe. Di dalam kafe itu, Keina mengatakan bahwa ia sedang memasang penghalang, jadi tidak ada yang bisa mendengar pembicaraan mereka. Ia ingin agar Alan bicara jujur karena penghalang itu bisa mendeteksi kebohongan. Akhirnya, Alan berkata dengan jujur kalau mereka datang untuk menghancurkan kutukan Guti dan satu-satunya cara adalah menemukan penyihir yang membuatnya. Mungkin saja penyihir yang ada di kota itu merupakan penyihir yang membuat kutukan Guti. Untuk itulah mereka akan menghabisi penyihir itu dan membuktikannya. Keina akhirnya setuju karena ia sadar kekuatannya mungkin tidak akan cukup untuk melawan penyihir itu sendirian. Mereka pun sepakat untuk bertemu lagi besok pagi di tempat yang sama untuk mulai menjalankan misi bersama. Keesokan harinya, Keina membawa Alan dan Guti ke sebuah toko buku tua. Menurut Keina, cara penyihir membunuh korbannya mirip dengan cerita yang ada di salah satu buku. Dan kebetulan
Buku itu ia dapatkan dari toko tersebut. Begitu mereka sampai di toko itu, Guti langsung saja mencium bau aneh. Tanpa basa-basi, ia pun menerobos masuk dan menyuruh Alan serta Keina ikut masuk. Dan benar saja, pemilik toko buku itu telah ditemukan tewas. Keina sangat kesal karena pemilik toko itu adalah satu-satunya petunjuk penting yang ia miliki. Tiba-tiba, Keina mendapatkan telepon dari bawahannya yang memberitahukan korban baru ditemukan lagi. Mereka langsung bergerak ke lokasi, tapi tetap saja tidak ada petunjuk yang jelas. Malamnya, ketika Keina telah mengantarkan mereka, Guti memberitahu Alan bahwa ia merasa mereka sedang diawasi sejak tadi. Dan benar saja, tiba-tiba penyihir misterius muncul serta melukai Guti, lalu menghilang begitu saja. Guti menjelaskan bahwa ia merasa penyihir itu sudah muncul sejak pertama mereka bertemu Keina. Ia yakin penyihir itu memang mengincar orang-orang yang dekat dengan Keina. Mereka lalu menemui Keina untuk melaporkan kejadian tersebut. Alan menanyakan apakah Keina mengenal penyihir itu karena dari awal kelihatannya Keina lah target utamanya. Keina pun merasa kesal sebab ia juga tidak mengerti mengapa ia yang bisa menjadi incarannya. Keina lalu menceritakan awal mula insiden itu terjadi ketika ia mendapatkan kabar kalau apartemennya sedang terbakar. Padahal anak-anaknya masih berada di dalam sana dan tragisnya mereka juga tidak selamat. Keina pun meyakini kalau itu adalah ulah penyihir karena mereka telah menuliskan sebuah pesan. Lalu saat mencoba menangkap pelakunya, salah satu rekan Keina pun malah tewas. Sejak saat itu, Keina merasa semua orang yang dekat dengannya selalu menjadi sasaran. Mungkin hal itulah juga yang membuat Alan dan Guti diserang. Beberapa waktu kemudian, salah satu polisi melaporkan bahwa penyihir itu telah mengirimkan mereka pesan. Isi pesannya adalah ia akan datang menyerang kantor mereka. Keina dan yang lainnya akhirnya melakukan persiapan untuk melawan penyihirnya. Lalu tak lama kemudian, penyihir itu benar-benar muncul di atas gedung kantor polisi. Ia menghancurkan sebagian bangunan dan menyerang menggunakan puing-puing itu serta menggunakan asap ungu yang membuat mereka kesulitan untuk melihat dan melawannya. Setelah menghabisi beberapa polisi, penyihir itu pun langsung saja kabur. Guti sangat kesal sebab pertarungan seperti itu hanya membuang waktunya saja. Alan kemudian mengatakan bahwa ia sudah punya rencana untuk melacak penyihirnya. Ia sudah menyebarkan burung gagak sihirnya dan ternyata sudah menemukan lokasi persembunyian penyihirnya. Mereka bertiga langsung bergegas ke lokasi penyihir dan melancarkan serangan. Namun saat mereka tiba, penyihir itu langsung melawan balik dan melukai Guti. Guti lalu memberitahu Alan kalau penyihirnya bukan hanya satu orang, tapi ada dua orang. Benar saja, tak lama kemudian dua orang pun muncul dan menunjukkan diri mereka. Keina sangat terkejut melihat kedua penyihir itu, sebab mereka berdua adalah anak tirinya yang bernama Sul dan Loan. Hal itu pun membuat ia terkejut karena ia mengira mereka berdua selama ini sudah tewas dalam kebakaran. Keina mengira kalau mereka berdua itu selama ini sudah tewas dalam kebakaran. Ia juga sebenarnya tidak percaya bagaimana mungkin dua anak yang ia sayangi bisa jadi dalang dari semua kekacauan ini. Alan menjelaskan Sul dan Loan tidak memiliki sihir sejak awal. Namun kitab sihir yang mereka pegang telah mengubah mereka menjadi penyihir. Buku itu memberikan kekuatan besar tapi juga meminta tumbal jiwa. Sayangnya mereka gagal memberikan tumbal yang tepat karena korban-korban sebelumnya hanyalah boneka sihir miliknya. Sehingga mereka berdua tak akan bisa mengalahkan mereka. Ditambah lagi, walau tanpa sihir, ia dan Guti juga sudah kuat. Setelah dikalahkan, Sul dan Loan mengakui bahwa mereka sebenarnya menyayangi Keina. Tapi karena rasa cinta itulah, mereka tidak ingin ada orang lain yang dekat dengan Keina. Keina pun dengan berat hati mengatakan ia memang menyayangi mereka juga. Tapi yang mereka lakukan itu sudah melampaui batasnya dan ia kini akan mengakhiri mereka berdua. Setelah kejadian itu, publik akhirnya tahu bahwa pelaku pembunuhan berantai di kota Hayden adalah dua remaja bersaudara. Sementara Alan dan Guti kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan membawa kitab sihirnya. Lalu,
Beberapa hari setelah misi terakhir mereka, Alan dan Guti kini berada di kota lain lagi. Mereka baru saja menyelesaikan misi ringan hingga tiba-tiba muncul seseorang yang mengamuk di jalanan. Guti langsung sigap dan berhasil menghentikan orang itu. Tak lama kemudian, dua polisi datang, yaitu Jen dan Nota. Mereka pun menjelaskan bahwa orang itu adalah mayat hidup. Mayat itu mengamuk karena belum mendapatkan perawatan dari seseorang nekroman, yaitu pengguna sihir kematian. Banyak laporan tentang mayat hidup yang kehilangan kendali dan mengamuk tanpa alasan. Wanita yang sebelumnya ditolong oleh Alan kemudian merekomendasikan mereka kepada Jen, karena mereka juga adalah anggota organisasi resonansi sihir. Alan pun setuju untuk membantu jika memang masalah ini berkaitan dengan sihir. Namun ia mengaku bahwa mayat hidup dan nekroman itu bukanlah keahliannya. Akan tetapi Jen tidak perlu takut karena dalam organisasi mereka ada dua anggota spesialis nekroman, yaitu Pana dan Juko. Lalu esoknya Pana dan Juko akhirnya tiba di kota itu. Mereka langsung disambut oleh Jen yang membawa mereka ke sebuah restoran untuk menjelaskan situasinya. Ia mengatakan selama 2 bulan terakhir ini kasus mayat hidup yang kehilangan kendali semakin meningkat, dan semua mayat itu belum pernah menerima perawatan dari nekroman, yang artinya mereka hanya dibiarkan hidup begitu saja. Juko pun mempertanyakan mengapa mereka tidak mencari siapa yang membangkitkan mayatnya. Jen mengatakan kalau semua mayat yang muncul mereka sudah menyelidikinya, dan semuanya sama sekali tidak terdata dalam nekroman manapun. Pana pun menyimpulkan bahwa pelakunya kemungkinan adalah nekroman ilegal, orang yang membangkitkan mayat tanpa izin lalu melepaskannya begitu saja. Jen lalu memberitahu mereka kalau teman mereka yang sebelumnya sudah menyuruhnya untuk menyiapkan data-data mengenai mayat hidupnya. Pana pun senang karena ia kini hanya tinggal mencari pelakunya saja. Mereka kemudian pergi ke sebuah gereja tua sambil membawa lentera sihir. Pana menjelaskan bahwa lentera itu bisa memancarkan cahaya yang sangat terang bagi makhluk sihir, terkhususnya mayat hidup. Cahaya itu akan menarik mereka seperti serangga ke lampu. Benar saja, tak lama kemudian puluhan mayat hidup muncul dari segala arah. Jumlahnya jauh lebih banyak dari perkiraan mereka, yang berarti banyak mayat yang dibangkitkan secara ilegal. Untuk menguji kekuatan dan arah datangnya mereka, Pana memindahkan cahaya lentera ke tubuh Juko dan para mayat pun langsung menyerangnya. Sementara Juko bertarung, Pana mulai menganalisis situasi. Ia menyimpulkan bahwa semua mayat itu kemungkinan berasal dari satu tempat karena mereka datang dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, lenteranya telah menyala selama 40 menit, jadi kemungkinan tempat asal mereka tidak jauh dari kota. Setelah pertarungan selesai, Pana mendekati mayat-mayat itu dan menyadari bahwa mereka dibangkitkan tanpa niat untuk dihidupkan sepenuhnya, sebab beberapa bagian tubuh mayat itu masih rusak dan tidak lengkap. Tiba-tiba salah satu mayat hidup memegang tangan Pana sehingga mengejutkan semuanya. Juko segera menghabisinya, tapi Pana memberitahu mereka kalau mereka sepertinya sedang diawasi. Mereka bertiga lalu mengikuti jejak kaki mayat hidup dan sampai di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Saat Juko mencoba memeriksa tempat itu, ia justru diserang oleh mayat hidup penjaga rumahnya. Dari dalam rumah, muncullah seorang wanita misterius yang meminta Pana untuk masuk. Ia mengatakan kalau ia ingin berbicara secara pribadi. Jen langsung curiga bahwa wanita itu adalah nekroman, tapi Pana malah mengatakan kalau itu bukanlah manusia. Ia hanyalah mayat hidup yang sedang dikendalikan. Jen langsung menyuruh mereka untuk kabur, tapi nekroman itu mengeluarkan satu mayat hidup lainnya, yang mana ternyata itu adalah tunangan dari Jen. Untuk membuat Pana masuk ke rumahnya, nekroman itu menyerang Juko. Ia pun juga mengatakan kalau Pana ingin Juko selamat, maka sebaiknya ia masuk dan berbicara dengannya. Pana dan Jen akhirnya masuk ke dalam menemui nekroman itu. Nekroman tersebut kemudian memperkenalkan dirinya bernama John. Jen kemudian langsung saja menanyakan kepada nekroman John apakah semua wanita yang mereka lihat itu adalah mayat hidup. Sebab bila memang semua itu adalah mayat hidup, ia pasti tak akan bisa melakukannya sendirian. Karena yang ia tahu
untuk menghidupkan mayat hidup membutuhkan energi sihir yang banyak, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh nekroman seorang diri. Pana malah menjawab pertanyaan dari Jane dan mengatakan kalau itu tidaklah mustahil, karena untuk membuat mereka seperti manusia hidup dan menjaganya melalui perawatan, itulah yang membutuhkan banyak energi sihir. Sementara John hanya menghidupkan mereka saja dan tidak merawatnya. Dan juga, walaupun para wanita itu terlihat hidup, tapi mereka sebenarnya kosong. Para nekroman sebenarnya sering melakukan hal seperti ini. Mereka membangkitkan mayat hidup seadanya hanya untuk memanfaatkan mereka. Mereka tidak mencoba membangun ulang organ dalam atau inderanya. Pana kemudian menjelaskan kepada Jane kalau membangkitkan manusia itu memiliki harga yang harus dibayar. Biasanya setelah manusia mati, jiwanya akan bersiap untuk reinkarnasi. Begitulah siklus kehidupan, dan nyawa manusia akan terus mengikuti arusnya hingga dibangkitkan kembali. Akan tetapi, nekroman menarik nyawa manusia dari siklus itu dengan secara paksa. Setelah nekroman mati atau menghilang, maka nyawa mayat hidup itu tak bisa kembali ke siklus putaran kehidupan. Jiwa mereka akan terus bergentayangan di tempat yang kosong selamanya. Jadi semua mayat hidup yang dibangkitkan John, cepat atau lambat jiwanya akan pergi ke tempat itu. Jane lalu menanyakan apa alasan dari John melakukan ini semua. John menjelaskan kalau ia melakukan ini semuanya hanya ingin menciptakan keindahan. Ia akan memberikan kecantikan pada wanita yang belum memiliki keindahan. Pana yang mendengarnya merasa kecewa sebab ternyata alasan John hanyalah alasan sepele. Padahal ia berpikir ada sesuatu yang menarik, makanya ia mau menerima undangannya untuk masuk. John mengatakan kalau ia sangat menyukai kecantikan Pana. Untuk itu ia akan menangkapnya dan membangkitkannya juga. Lalu ketika John menyuruh para gadis itu untuk menangkap Pana, dengan mudahnya Pana menghabisi mereka. Pana kemudian menunjukkan kekuatan aslinya kepada John, yang membuat John kini ketakutan sebab Pana ternyata adalah seorang penyihir dan ia sudah mengundangnya masuk ke dalam. John lalu meminta agar Pana tidak melawannya sebab ia saat ini sedang menahan temannya. Jika Pana melawan, maka ia akan membuat temannya itu menjadi abu sehingga tak akan bisa dibangkitkan lagi. Namun Pana menjelaskan kalau ia tidak peduli dengan hal itu, karena apapun yang terjadi, ia tak akan berhenti untuk menghabisi John. John yang ketakutan akhirnya memanggil semua mayat hidupnya yang sudah ia persiapkan jika terjadi pertarungan besar. Pana mengatakan walau John memiliki banyak mayat hidup, tapi itu semua hanyalah kosong. Pana akhirnya menunjukkan para bawahannya yang sudah ia hidupkan dan memilih setia kepadanya. Ia pun menyuruh mereka untuk menghabisi semua yang ada di ruangan itu terkecuali Jane. Dengan cepat, para bawahnya itu langsung saja menghabisi semuanya. Namun John berhasil melarikan diri dan bersembunyi di sebuah ruangan. Dari belakang John, tiba-tiba saja Juko muncul sehingga membuat John terkejut sebab ia berpikir Juko pastinya sudah tewas. Juko menjelaskan kalau sejak awal ia memanglah seorang mayat hidup, dan alasan mengapa ia masih bisa bangkit walau sudah dihabisi adalah karena ia bukanlah mayat hidup yang biasa. Juko yang sudah kesal kemudian mendekati John dan menghajarnya. Juko lalu memberitahu Pana kalau ia belumlah menghabisi John karena menunggunya. Pana kemudian mengambil pistol dari John dan bersiap menghabisinya. Namun sebelum itu, ia ingin agar Jane harus merahasiakan apa yang terjadi, karena ia akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Untuk itu, sebaiknya kasus ini ia simpan sendiri saja. Jane pun tak bisa menolaknya, sehingga Pana langsung saja menghabisinya. Sementara itu, Guti yang baru saja bangun kemudian keluar untuk sarapan. Ia pun meminta agar Alan memberitahukannya misi mereka selanjutnya. Alan pun menunjukkan amplop hitam kepadanya dan menjelaskan misi mereka, yang mana telah terjadi kasus pembunuhan yang tragis yang diduga kuat itu adalah ulah dari penyihir. Namun kali ini mereka akan kesulitan menemukan penyihirnya sebab sepertinya satuan penyihir dari pemerintah, yaitu Satuan Paladin, akan ikut memburunya, sehingga mereka kini akan berlomba memburu penyihir itu. Guti dan Alan kemudian bergegas pergi ke kota itu untuk melanjutkan misinya. Namun mereka terkejut melihat orang-orang yang sedang mengantri untuk dievakuasi. Guti lalu menghampiri penjaganya
dan mengatakan kalau ia ingin masuk menemui neneknya. Para penjaga pun melarangnya masuk sebab satuan Paladin sedang melakukan pencarian. Alan kemudian menunjukkan identitasnya dan tanda gereja suci di peti mati yang ia bawa, sehingga para penjaga itu akhirnya mengizinkannya masuk untuk menemui neneknya. Akan tetapi, salah satu penjaga yang ditugaskan untuk mengawal mereka langsung saja dihajar oleh Guti, karena Alan ingin agar mereka segera pergi mencari penyihir itu sebelum satuan Paladin menemukannya. Sementara itu, kapten dari satuan Paladin, yaitu Kapten Chugan, baru saja kembali ke markasnya. Wanita yang menyambutnya, yaitu Lowen, mengatakan agar Chugan sebaiknya tidak melawannya sendirian dan membawa pasukan bila ingin menangkap penyihirnya. Chugan lalu memberitahu mereka kalau ia akan menyerahkan urusan pencarian kepada mereka, tapi mereka harus mengutamakan menangkap penyihirnya sebab ia yang akan menghabisinya. Namun utusan dari gereja suci mengatakan agar Chugan sebaiknya tidak menghabisinya, karena tujuan mereka adalah untuk menangkapnya saja. Di sisi lain, Guti dan Alan kini telah sampai ke sebuah dinding pelindung yang dibuat oleh satuan Paladin. Saat Alan mencoba menerobos pelindung itu, tiba-tiba saja sesuatu muncul di depan mereka, yang mana ternyata itu adalah boneka dari satuan Paladin yang telah dihancurkan oleh penyihir itu. Guti yang melihat penyihirnya langsung saja bersemangat dan mengejarnya. Ketika menemukan penyihirnya, tanpa ragu, Guti langsung menghajarnya. Penyihir tersebut yang bernama Helga kemudian menyerang Guti dengan sihirnya. Akan tetapi serangannya bisa dihindari oleh Guti, sehingga membuat Alan kini memiliki kesempatan untuk menangkap penyihir Helga. Guti kemudian memberitahu Alan kalau Helga sepertinya bukan penyihir karena terlalu lemah. Namun menurut Alan, ada sesuatu yang menahan Helga sehingga ia tak bisa mengeluarkan sihirnya. Tiba-tiba bola hitam yang dipegang oleh Alan kini meledak dan mengeluarkan Helga yang sedang ditahan. Saat Alan melihat Helga, ia sangat terkejut sebab Helga ternyata memiliki pedang iblis. Mereka akhirnya bergegas untuk bersembunyi agar tidak terkena serangan Helga. Guti lalu menanyakan seberapa kuat pedang iblis tersebut. Alan menjelaskan selama pedang iblis tidak dikeluarkan, maka pedang itu bukanlah apa-apa. Hanya saja bila dikeluarkan dari sarungnya, maka tak akan ada yang bisa mengendalikannya walaupun itu adalah penyihir. Lalu tiba-tiba Helga pun menyerang mereka karena sudah menemukan tempat mereka bersembunyi. Alan kemudian meminta agar Helga tidak menyerang mereka sebab ia sebenarnya ingin membantunya melarikan diri dari satuan Paladin. Ia bukanlah musuhnya dan tujuannya hanya untuk melindunginya. Pedang iblis itu lalu berbicara dan memberitahu Helga untuk mengikuti mereka saja, karena sekarang ia juga dalam keadaan yang genting. Alan pun terkejut karena melihat pedang iblis yang bisa berbicara. Ia lalu menanyakan mengapa pedang iblis itu bisa ada padanya, karena seharusnya pedang iblis itu sedang dilindungi oleh klan Gigih. Helga pun menolak untuk memberitahukannya karena sekarang ia tidak mempercayai siapapun. Alan mengatakan kalau ia yakin Helga bukanlah pelaku dari pembunuhan tragis itu. Helga yang terus menahan kekuatannya tak akan sekejam itu untuk menghabisi manusia lemah. Tiba-tiba mereka pun mendapatkan serangan dari boneka sihir satuan Paladin. Alan kemudian membuat penghalang dan meminta agar Helga ikut bersamanya. Namun Helga menolaknya sebab ia ingin melakukannya semua sendirian. Alan pun menyuruh Guti untuk mengejar Helga. Karena Helga bukanlah penyihir yang ia cari, jadi mereka harus membawa Helga bersama mereka. Sementara itu, Helga yang sedang kabur malah bertemu dengan Kapten Chugan. Bersamaan dengan itu, Guti juga akhirnya menemukan Helga. Guti dan Helga kini bekerja sama melawan Kapten Chugan. Namun sebelum mengamuk, Alan memberitahu Guti agar tidak mengeluarkan kekuatan aslinya, sebab itu adalah kartu as mereka dan belum saatnya mereka harus menggunakannya. Karena menurut Alan, sepertinya masih ada yang harus mereka ketahui tentang kasus tersebut. Untuk itu ia ingin agar Guti membantu Helga saja agar bisa melarikan diri. Guti pun kemudian menyuruh Helga untuk bergegas melarikan diri dan ia yang akan mengulur waktunya. Akan tetapi Kapten Chugan yang tidak ingin kehilangan pedang iblis langsung saja menyingkirkan Guti dan mengejar Helga. Ketika Chugan akan menangkap Helga, dengan cepat Guti datang menghajarnya. Hal itu akhirnya membuat Chugan kesal dan langsung menangkap Guti. Namun ia melihat
kalau Helga kini telah melarikan diri. Ia pun kemudian naik ke atas dan membuat sebuah bongkahan es yang besar, dan ia langsung saja menjatuhkan bongkahan itu agar bisa menghentikan Helga. Helga pun terluka akibat serangan itu, dan pedang iblisnya kini tak ada lagi kepadanya. Chugan lalu mencoba mengambil pedang itu, tapi lagi-lagi Guti datang menghajarnya dan mengambil pedangnya. Dari belakang, Lowen kini muncul untuk membantu Kapten Chugan. Mereka berdua kemudian bekerja sama untuk mengambil pedangnya. Namun Guti pun memilih untuk melempar pedang itu karena tujuan mereka adalah mengambil pedangnya. Dengan begitu, ia dan Helga bisa melarikan diri serta mengambil pedangnya kembali. Lalu ketika Guti telah mengambil pedangnya, ia memberitahu Helga untuk mengikutinya saja karena mereka harus segera pergi berkumpul kembali ke tempat Alan. Akan tetapi, tiba-tiba saja sihir es Chugan mulai mengejar mereka sehingga Helga pun membuat pedangnya menjadi baling-baling. Dengan begitu, mereka bisa terbang dan melarikan diri. Namun saat berada di udara, mereka malah tak bisa lari lagi sebab mereka kini mendapatkan serangan badai es yang sangat besar. Setelah itu, mereka pun akhirnya ditangkap dan Chugan memerintahkan Lowen untuk membawa mereka. Lalu Alan kini muncul sehingga Chugan menyuruh Lowen untuk segera pergi dan ia akan terlebih dahulu mengurus Alan sebelum kembali ke markas. Alan kemudian mengatakan bahwa ia ingin berbicara kepada Chugan. Chugan pun marah sebab ia tidak ingin mendengarkan omong kosong seseorang yang sudah mengacau. Alan pun tetap berbicara dan mengatakan kalau dalam kasus ini ada sesuatu yang mencurigakan. Kalau penyihir ingin menghabisi manusia, mereka memiliki banyak cara. Dalam kasus ini, penyihir itu sepertinya meminta untuk ditangkap dan itu terlalu mudah serta terasa seperti sedang memancingnya. Dalam era sekarang, manusia itu masih takut dengan penyihir, sehingga ketika ada seseorang yang mati saat ada penyihir, maka penyihir tersebut akan langsung dipastikan orang yang menghabisinya walau tak ada buktinya. Begitulah yang terjadi pada kasus Helga yang juga telah dituduh sebagai penyihir yang menghabisi orang-orang di kota itu. Di sisi lain, pedang iblis itu kini mulai mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mana para bawahan dari Chugan mulai saling menyerang akibat pengaruh dari pedang iblis. Tak lama kemudian, utusan dari gereja suci yang bernama Salman kini telah datang. Ia pun mulai mempengaruhi para bawahan Chugan agar mengikuti perintahnya dan menyerang para bawahan Chugan yang lainnya. Sementara itu, Alan memberitahu Chugan bahwa berdasarkan pengalamannya, ia sebenarnya tahu siapa dalang di balik semua ini. Dalangnya adalah spesialis pembunuh dari gereja suci yang dijuluki sebagai Sang Algojo. Lalu, Chugan pun mencoba menghubungi markasnya untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi, ia sama sekali tidak bisa menghubungi orang-orangnya. Hingga tiba-tiba ia mendapatkan serangan yang ternyata itu adalah Lowen. Lowen yang sudah mengetahui kelemahan dari Chugan, yaitu elemen api, kini mulai memojokkannya. Ia pun menembak Alan dan mulai menghabisi Chugan dengan sihir elemen apinya. Sementara itu, Guti yang berada di markas bersiap melawan Salman Sang Algojo. Namun, ia langsung saja dikalahkan oleh boneka sihir dari wakil kapten. Melihat Guti yang sedang disiksa, akhirnya membuat Helga keluar dari persembunyiannya. Pedang iblis itu pun lalu mengatakan agar Helga segera mengeluarkannya saja. Akan tetapi Helga yang masih sadar memilih untuk tidak melakukannya karena ia tahu akan resikonya. Guti kemudian bangkit dan mencoba membawa Helga serta pedang iblis itu keluar. Namun Helga malah tertangkap dan ia pun memberitahu Guti untuk pergi membawa pedangnya saja. Saat Guti terjatuh, ia kemudian bergegas menuju ke tempat Alan. Dan ketika menemukannya, ia melihat Alan yang sedang terdesak. Namun Alan mengatakan kalau ia sebenarnya baik-baik saja sebab Chugan telah melindunginya. Alan pun kini mencoba menyembuhkan Chugan karena Chugan yang telah mengetahui apa yang terjadi bisa menjadi bantuan mereka. Lalu saat berhasil menyembuhkan Chugan, Alan pun mempertanyakan mengapa Chugan tidak menyerang Lowen padahal ia bisa melakukannya. Chugan mengatakan kalau ia belum mengerti apa yang terjadi, sebab bila ia melakukannya bisa saja ia menghabisi bawahannya itu, karena mungkin saja bawahannya itu juga sedang dikendalikan oleh Sang Algojo.
Alan kemudian memberitahu mereka untuk bersiap-siap karena sebentar lagi Salman sang algojo pasti akan mencari mereka. Kondisi mereka sekarang tidak bagus, Chugan yang masih kritis, sementara ia telah kekurangan energi sihir. Bila mereka melawan Salman, mereka hanya akan mendapatkan masalah. Tak lama kemudian, Salman akhirnya datang bersama dengan para bawahan Chugan yang sudah ia kendalikan. Salman lalu memberitahu Chugan bahwa ia sudah mengambil alih semua bawahannya dengan menggunakan alat sihir di tangannya. Alat sihir itu dibuat dari 7 kulit raja serta memiliki cincin yang meningkatkan kekuatan. Dengan hanya melambaikannya pada orang, ia bisa membuat orang itu menuruti permintaannya. Lalu Helga yang melihat ada kesempatan kemudian bergegas untuk melarikan diri. Ia pun dibantu oleh Alan dan juga Chugan yang belum pulih sepenuhnya. Alan pun ingin agar Guti membawa pergi Helga bersamanya dan ia akan berusaha menahan Salman. Namun ketika akan pergi, Helga malah menyerang mereka semua. Yang mana Helga ternyata telah dikendalikan juga oleh Salman. Setelah mengambil pedang iblisnya, Helga lalu membawakannya kepada Salman. Salman pun langsung saja mengeluarkan pedang itu dari sarungnya. Akan tetapi tidak ada yang terjadi sehingga membuat Chugan dan Alan terkejut. Yang mana Salman menjelaskan kalau memang dengan hanya membukanya tidak akan terjadi apa-apa. Dan jika ingin mengeluarkan iblisnya, maka mereka membutuhkan jantung dari penyihir yang menjaganya. Chugan pun langsung saja menusuk Helga sehingga ia kini berhasil mengeluarkan iblisnya. Saat iblisnya keluar, ia langsung membelah markas satuan Paladin, bahkan penghalang yang dibuat oleh Chagun. Salman kemudian memerintahkan iblis itu untuk menghabisi Chagun. Namun pedang iblis itu ternyata tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Salman. Alan pun memberitahu Salman kalau sepertinya ia telah salah dalam memahami sifat asli iblis itu. Akan tetapi Salman mengatakan kalau ia tidaklah salah paham dan sudah memahami tentang iblisnya. Yang pedang iblis itu berikan kepada pemakainya adalah jaminan keselamatannya saja. Orang yang mengeluarkannya merupakan orang yang tidak akan diserang. Namun meski seperti itu, ia memiliki tangan iblis untuk membuat pedang iblis menjadi pelayannya. Instrumennya itu bahkan bisa mengendalikan pikiran penyihir, dan ia juga telah mengorbankan ratusan bawahan Chugan kepadanya. Alan pun kembali memberitahunya kalau pemikiran Salman itu sebenarnya salah. Yang disegel para penyihir adalah kekuatan dan sifat buasnya. Sementara instrumen yang dipakai oleh Salman itu bekerja karena adanya rasa hormat dan rasa takut pada manusia. Sementara pedang iblis sejatinya tidak memiliki akal dan hanya memiliki dorongan untuk kehancuran. Monster yang tidak punya kehendak untuk menghormati atau takut pada orang lain. Sehingga Salman tak mungkin akan bisa mengendalikan iblis tersebut. Salman merasa sepertinya bukan karena kendali pikirannya yang tidak bekerja. Kemungkinan karena ia kurang dalam memberikannya tumbal. Tiba-tiba Lowen pun datang mengeluh kepada Salman karena Salman ternyata tidak bisa mengendalikan iblisnya. Padahal tujuannya bekerja sama dengannya adalah karena Salman mengatakan pasti bisa mengendalikannya. Salman yang kesal kemudian mengendalikan Lowen dan menjadikannya juga tumbal. Ia pun kini berniat membawakan banyak tumbal lagi kepada pedang iblis, yang mana ia ingin membawa para warga yang sedang dievakuasi. Sementara itu, Helga yang sudah sadar mengatakan agar Alan sebaiknya pergi, karena pedang iblis itu sebenarnya sangat membenci klannya dan pasti akan menghabisinya. Namun Alan mengatakan kalau Helga tidak perlu khawatir dengan mereka, karena sekarang ia akan menggunakan kartu asnya. Ia pun menyuruh Guti untuk bersiap karena sekarang semua kartu sudah keluar. Chugan terkejut karena melihat ada sebuah bayangan hitam pekat di belakangnya, yang mana ternyata itu adalah Guti yang kini masuk ke tubuh aslinya. Guti kemudian keluar dari peti dan mulai berjalan mendekati pedang iblisnya. Sementara itu, Chugan merasakan sesuatu yang sedang berjalan di balik temboknya. Ia tahu kalau yang datang itu sesuatu yang mengerikan karena bisa membuat pedang iblis sampai terdiam. Di sisi lain, Salman yang sedang mencari para warga merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tangannya. Ia pun berpikir kalau sepertinya telah terjadi sesuatu dengan pedang iblis. Lalu, Guti kini menghancurkan tembok es Chugan dan bertemu dengan pedang iblis.
Sebelum Guti maju, Alan memberitahunya agar tidak menggunakan tangan kanannya. Untuk mengalahkannya, cukup dengan tangan kirinya saja. Helga pun memberitahu Alan agar tidak melawan pedang iblisnya, sebab para penyihir itu sengaja menyegelnya karena pedang iblis benar-benar bisa menghancurkan dunia. Kalau ia mau, ia bisa saja memotong apapun yang ada di dunia ini. Namun Alan mengatakan kalau ia memang tahu pedang iblis itu memiliki kekuatan yang besar. Hanya saja Helga juga harus tahu bahwa makhluk yang kuat seperti itu bukan hanya pedang iblis saja, tapi masih banyak makhluk lain yang juga sama kuat dengannya. Guti pun langsung saja menahan serangan yang dilancarkan oleh pedang iblis. Pedang iblis pun terus menyerangnya, tapi Guti dengan mudahnya menahan serangan itu. Chugan pun ikut membantu dengan membuat bongkahan es yang besar. Akan tetapi serangannya itu masih bisa dibelah oleh pedang iblis, sehingga Guti akhirnya mengambil bongkahan itu dan melemparkannya pada pedang iblis. Chugan kemudian membuat badai es untuk memojokkan pedang iblisnya. Namun ketika badai itu akan menangkapnya, pedang iblis langsung saja menghancurkannya. Bahkan serangannya itu berhasil membuat Guti terluka. Pedang iblis kini mulai berubah ke bentuk sempurnanya, dan ketika ia maju menyerang Guti, kini giliran Guti yang menunjukkan kekuatannya. Ia pun menahan serangan pedang iblis itu dan menangkap tangannya. Pedang iblis kini tak bisa melarikan diri lagi, dan Guti tanpa ragu langsung menghajarnya. Pedang iblis itu pun merasa terkejut karena ternyata ada makhluk yang bisa menghentikannya dengan cepat. Akan tetapi ia senang karena berkat itu ia kini tak perlu lagi harus menghabisi Helga. Sementara itu di tempat pengungsian, para warga kini mulai panik. Lalu Salman kini telah sampai di tempat itu setelah berjalan cukup jauh. Akan tetapi dari kejauhan, Guti pun melemparkan batu sehingga membuat tangan kanannya putus. Alan pun menyuruh Guti untuk menyerang kaki dan tangannya lagi, tapi ia tak boleh menghabisinya. Setelah itu, Salman akhirnya ditangkap. Begitu pula dengan Lowen. Chugan kemudian mempertanyakan, padahal Salman hanya diberi perintah untuk mendapatkan pedang iblis dan ia bisa melakukannya dengan mudah tanpa harus ada korban sebanyak ini. Tapi mengapa Salman merasa perlu menyerang satuan Paladin? Salman mengatakan kalau ia melakukan itu atas dasar tujuan pribadinya saja. Ia merasa tak bisa mencuci otak Chugan karena kekuatan elemen esnya, sehingga satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mencurinya dari Chugan. Ia sudah mendedikasikan dirinya selama bertahun-tahun demi tujuannya itu. Tapi bukan hanya ia saja yang menginginkan pedang iblis tersebut. Semua algojo yang ada di gereja suci sangat menginginkan pedang iblis itu. Jika Chugan mendapatkan pedang iblisnya, maka ia sendiri tak akan bisa mendapatkannya lagi. Hal itulah yang membuatnya melakukan ini semua. Alan pun memberitahu Chugan untuk tidak perlu menanyakan sesuatu lagi, karena menurutnya Salman telah diberi sihir untuk tidak mengatakan sesuatu yang penting. Sekarang satu-satunya cara untuk memanfaatkan Salman adalah membuatnya bertanggung jawab atas kerusakan besar ini. Chugan tinggal mengatakan kepada publik kalau mereka lah pelaku dari kekacauan yang terjadi. Tapi Chugan juga tidak perlu membiarkan mereka untuk hidup. Lowen pun meminta agar Chugan memaafkannya, sebab selama ini ia hanya dimanfaatkan oleh Salman. Chugan yang kesal mendengar omongan mereka langsung saja membungkamnya. Ia pun memberitahu Alan kalau ia akan membawa mereka untuk diadili. Setelah itu, Alan mendekati Helga dan mengajaknya untuk bergabung di organisasinya. Karena dengan begitu, ia akan bisa melindunginya dan pedang iblisnya juga itu mungkin saja masih bisa diperbaiki. Helga pun setuju untuk bergabung dan Alan kemudian langsung membawanya ke markas organisasi resonansi sihir. Helga menanyakan mengapa markas organisasinya sangat kecil. Alan menjelaskan kalau organisasinya itu tidak memiliki gedung yang tetap. Setiap mereka masuk ke dalam, mereka hanya akan melihat lorong-lorong. Lalu ketika akan masuk ke dalam, Alan menyuruh Guti untuk menunggu mereka selagi ia mengantar Helga. Helga pun mempertanyakan mengapa Alan tidak mengajak Guti masuk ke dalam. Alan menjelaskan kalau ia sebenarnya sebelumnya menawarkan kontrak kepada Guti agar ia tidak mengatakan rahasia apapun ketika masuk ke dalam. Namun Guti menolaknya dan memilih untuk tidak masuk ke dalam saja. Sementara itu, Guti yang sedang berada di luar
tiba-tiba mendengar beberapa anak yang mengatakan kalau mereka melihat ada penyihir. Guti pun langsung menghampiri mereka dan menanyakan di mana keberadaan penyihir itu. Anak-anak tersebut kemudian membawa Guti ke sebuah rumah. Saat akan masuk ke dalam, tiba-tiba seseorang keluar menegur mereka. Salah satu kaki dari Guti kemudian tak bisa bergerak sehingga peliharaan orang itu menyerangnya. Namun orang itu akhirnya menjelaskan kalau ia sebenarnya bukanlah seorang penyihir, melainkan pembuat ramuan dan obat-obatan. Ia pun kini mengobati luka dari Guti akibat dari hewan peliharaannya. Lalu tiba-tiba seseorang masuk ke dalam rumah itu dan membuat Guti terkejut, sebab ia sama sekali tidak merasakan aura dari orang itu sampai ia membuka pintu. Orang misterius itu ternyata adalah Sang Algojo yang juga merupakan dari Salman. Dengan menggunakan jubahnya, ia pun menangkap Guti. Sementara itu, Alan yang berada di markas kini mendapatkan amplop hitam. Dan ketika membacanya, ia sangat terkejut serta bergegas menemui Guti. Di sisi lain, pria misterius itu lalu memperkenalkan dirinya bernama Solomon. Saat datang ke kota itu, mencari rekannya Salman, ia kini sudah tak menemukan jejaknya. Ia malah melihat kelompok Guti dan mengikutinya. Dengan jubahnya itu, ia mampu menghilangkan aura keberadaannya dan memasukkan mereka ke dalam dimensinya. Ia pun ingin agar Guti mengatakan di mana keberadaan rekannya. Namun tiba-tiba seorang wanita pun muncul dan mengatakan kalau ia juga ingin berbicara dengan Guti. Seketika, Guti langsung senang karena melihat wanita itu, yang mana wanita tersebut adalah Angela, penyihir yang telah mengutuk Guti. Solomon sangat terkejut melihat mereka bisa bergerak di dalam dimensi yang ia buat. Padahal orang-orang akan menjadi lumpuh bila masuk ke dalam dimensi itu. Di sisi lain, Alan yang telah keluar kini melihat kalau Guti sudah tak ada. Ia pun bergegas menggerakkan para gagaknya untuk mencari keberadaan Guti. Alan pun menyuruh Helga untuk masuk ke dalam sebab ini bukanlah masalahnya. Namun Helga menolaknya karena mereka juga sebelumnya telah membantunya. Untuk itu, ia juga kini akan membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Sementara itu, Guti yang masih berada di dalam dimensi itu kini telah babak belur. Guti memaksa tubuhnya untuk terus bergerak agar bisa menangkap Angela. Akan tetapi, Angela mengatakan kalau sekarang belum saatnya, ia harus melepaskan segelnya. Ia ingin agar Guti terus mengejarnya dan ia akan terus melihat perkembangannya. Guti yang kesal kembali menyerangnya lagi, tapi serangannya sama sekali tidak mempan. Guti pun berjanji kalau ia pasti bisa menemukan Angela dan menghabisinya. Tak lama kemudian, Alan pun akhirnya menemukan Guti yang kini telah pingsan. Sementara Solomon kini telah tewas dan di tubuhnya telah dituliskan beberapa huruf. Alan pun kini yakin kalau penyihir itu pastinya adalah Angela. Helga pun terkejut mendengar kalau penyihir yang Guti cari selama ini adalah Angela. Karena yang ia tahu, Angela itu sudah lama mati dan tidak mungkin masih hidup. Alan pun menjelaskan kalau Angela itu merupakan salah satu penyihir yang kuat. Dan Angela memanglah masih hidup serta merupakan penyihir yang memberikan segel kepada Guti. Lalu ketika telah diobati, Alan pun datang menemui Guti. Namun Guti kesal kepada Alan karena ia sepertinya telah memasukkan sesuatu kepada tubuhnya. Namun Guti kesal kepada Alan karena ia sepertinya telah memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, sehingga sebelumnya ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Alan pun menjelaskan kalau ia sebenarnya tidak sedang merencanakan apapun. Ia tidak meminta Guti untuk mempercayainya, tapi ia ingin agar Guti bisa memahaminya. Guti yang melukai Alan membuatnya mengingat kejadian saat pertama kali mereka bertemu, yang mana kala itu Alan pergi ke sebuah kota untuk menjalankan misi. Tempat itu telah terjadi kasus pembunuhan hewan ternak yang tidak masuk akal, yang membuat orang-orang berpikir kalau penyihirlah yang melakukan hal itu. Para warga pun menuduh kalau pelakunya adalah Palen, salah satu anak yang bisa menggunakan sihir. Pemilik ternak itu pun marah dan meminta agar Palen mengaku saja, sebab ia yakin Palen saja yang bisa melakukan hal gila seperti itu. Tiba-tiba Alan datang menghentikan mereka dan menggunakan sihirnya. Ia pun memberikan mantra kepada dua orang itu sehingga mereka akhirnya pergi. Lalu
Alan pun meminta agar Palen meluangkan waktunya untuk berbicara dengannya. Namun tak lama kemudian, Guti pun muncul dan menghajar kedua orang itu. Alan merasa kalau Guti sepertinya adalah orang yang berbahaya. Hingga saat Guti maju menyerangnya, ia pun langsung saja membuat pelindung. Akan tetapi, pelindungnya itu bisa ditembus walau tanpa kekuatan sihir. Sehingga Alan pun harus membuat pelindungnya menjadi 3 lapis. Saudara Palen yang bernama Owen kemudian menanyakan mengapa Guti menginginkan Palen. Guti menjelaskan kalau ia sedang mencari penyihir yang memberikannya kutukan. Lalu tiba-tiba sosok monster muncul dan langsung saja menyerang Guti. Orang-orang yang melihat monster itu berpikir kalau monster itu dikeluarkan oleh Palen, sehingga mereka semakin yakin kalau Palen adalah penyihir yang menghabisi hewan ternak. Ketika Guti sadar, ia kini telah berada di rumah Palen dengan kondisi terikat. Alan lalu mengatakan kepada Guti kalau ia telah menyelidiki saat Guti sedang pingsan. Tak ada tanda-tanda peningkatan tubuhnya dengan sihir. Akan tetapi meski begitu, Guti sangat kuat sampai tak bisa terluka. Alan pun juga memberitahu Guti kalau Palen bukanlah penyihir yang memberinya kutukan kepada Guti. Dan untuk meyakinkannya, ia ingin agar mereka mendengarkan penjelasannya. Ia lalu menanyakan kepada Owen apakah Palen memang benar tidak bisa berbicara. Owen mengatakan kalau Palen memang tidak bisa berbicara karena di keluarga mereka, orang yang memiliki sihir tidak akan memiliki suara. Alan pun menjelaskan untuk membuat sihir, orang biasanya menuliskan huruf mantra. Untuk melakukannya, ada yang memakai huruf jadi dan menambahkannya energi sihir. Tapi ada sebuah pengecualian dan ia merasa kalau leluhur mereka adalah penyebabnya. Seorang penyihir mistik bernama Luna memakai mantra dengan mengucapkannya. Namun karena Palen tidak memakai suaranya, sehingga ia tak bisa menggunakan sihirnya. Hal itulah yang meyakinkannya kalau Palen bukanlah orang yang mengutuk Guti. Akan tetapi Guti mengatakan kalau perbedaan keturunan itu tidak akan mengubah apapun, karena penyihir yang mengutuknya bisa menguasai tubuh orang lain. Kalau memang Palen tidak bisa menggunakan sihir, lalu makhluk apa yang sebelumnya menyerangnya? Alan pun menjelaskan kalau itulah yang menjadi masalahnya sekarang. Ia yakin ada seseorang yang membuat Palen agar terlihat bisa menggunakan sihir. Ia lalu menanyakan apakah ada penyihir lain di tempat itu. Owen pun mengatakan kalau di desa mereka hanya Palen saja yang bisa menggunakan sihir. Alan kemudian memberitahu mereka kalau sekarang posisi Palen sedang terjepit. Ia sedang dipantau oleh Guti, adanya pengguna sihir misterius dan orang-orang di desa juga. Namun mereka tidak perlu khawatir karena ia datang ke desa itu untuk melindungi mereka. Ia pun memberitahukan kalau ia berasal dari organisasi resonansi sihir yang mengurus sihir dengan sihir. Setelah itu, Alan akhirnya berpamitan dan akan kembali besok untuk mengajak mereka pergi. Saat sedang berjalan, Alan memberitahu Guti kalau Palen sepertinya mengetahui tentang kutukannya. Karena Palen juga memiliki sebuah kutukan yang membuatnya tak bisa berbicara. Dengan kata lain, ada penyihir yang sengaja menyegel kekuatannya, sebab penyihir mistik yang hanya memakai suara itu sangatlah kuat. Lalu mereka pun melihat ada kekacauan yang terjadi dan Klein, salah satu anak yang berteman dengan Palen, mengatakan kalau monster itu muncul lagi dan menyerang kepala desa. Serta telah muncul seseorang yang memakai topeng dan pergi menuju ke rumah Palen. Alan pun kini menyadari kalau orang itu pastinya adalah sang Algojo. Ia kemudian bergegas pergi ke rumah Palen hingga tiba-tiba ia lalu berbalik dan menembak Klein. Ia kini menyadari kalau Klein adalah yang memanggil monster itu dan merupakan rekan dari sang Algojo. Alan pun berhasil melarikan diri, tapi ia kini dalam keadaan terluka. Guti kemudian mendatanginya dan meminta agar Alan memberitahunya bagaimana cara melepaskan kutukannya itu. Alan pun bersedia memberitahukannya asalkan Guti harus membantunya melindungi Palen, sebab keberadaannya penting untuk menghapus kutukan. Di sisi lain, Palen yang sedang mencari kayu bakar melihat ada kobaran api. Ketika ia kembali ke rumahnya, ia melihat Owen yang telah tewas. Palen akhirnya ditangkap dan bersamaan dengan itu Klein kini telah tiba di tempat tersebut. Sang Algojo yang bernama Stephen kemudian mendekati Palen dan memeriksa lidahnya.
yang mana Palen ternyata memang memiliki kutukan di lidahnya. Untuk itu, ia ingin agar mereka membuangnya saja sebab kekuatannya tak akan bisa digunakan. Lalu tiba-tiba Guti pun datang dan menghabisi kedua orang yang menahan Palen. Stephen yang melihatnya kemudian berbalik menyerangnya. Namun serangannya itu masih bisa ditahan oleh Guti menggunakan peti yang ia bawa. Hingga Stephen kemudian menyerangnya lagi dengan kekuatan monsternya dan membuat Guti kini tak bisa bangkit lagi. Lalu Alan akhirnya datang dan berusaha melindungi Palen. Ia kemudian memberitahu Palen untuk pergi memberitahu Guti cara lain menghilangkan segelnya, yang mana mereka berdua harus berciuman agar segelnya hilang. Guti pun tanpa ragu langsung melakukannya. Kini ia kembali ke tubuh aslinya dan menghabisi Stephen yang sedang mengancam Alan. Klein yang kesal kemudian menyerangnya dengan sihirnya. Namun dengan pukulannya, Guti berhasil menghancurkan sihirnya dan menghabisi Klein. Stephen yang masih hidup lalu menyerangnya secara diam-diam. Ia pun menyuruh para warga untuk menangkap Palen karena ia melihat Palen akan kabur. Lalu ketika para warga itu mendekati Palen yang kini bisa menggunakan sihirnya, ia langsung saja menyuruh mereka untuk berhenti. Ia bahkan memerintahkan api yang membakar rumahnya agar segera padam. Stephen yang melihatnya merasa sangat terkejut dengan kekuatan dari Palen. Alan pun kini menyadari kalau tubuh dari Guti adalah tubuh dari penyihir juga. Sehingga ketika mereka saling bersentuhan bibir, masing-masing kutukan dari mereka pun hilang. Palen lalu mendekati Stephen dan menyuruhnya untuk lenyap. Seketika Stephen langsung saja menghilang bagaikan debu. Esoknya, Owen kini telah sehat karena diselamatkan oleh penyihir Palen. Mereka berdua akan bergabung dengan organisasi resonansi sihir bersama Alan. Lalu Alan pun menanyakan apakah Guti mau juga bergabung dengan organisasinya. Sebab cara yang ia sampaikan untuk menghilangkan kutukan itu hanyalah sementara. Sehingga satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukannya, ia harus menangkap penyihirnya. Jika Guti bergabung dengan organisasinya, maka ia akan cepat menemukan penyihir itu. Karena organisasinya memiliki jaringan yang luas yang nantinya bisa memberikan informasi tentang penyihirnya. Kembali di masa sekarang, Alan pun telah selesai mengobati lukanya. Ia pun memberitahu Guti kalau masih ada hal penting yang harus ia ketahui. Setelah itu, mereka akhirnya kembali ke markas untuk melakukan persiapan. Dalam perjalanan, Alan menjelaskan kalau di dunia mereka saat ini terdapat 8 benua. Gereja Suci yang merupakan organisasi paling kuat memiliki markas di benua pertama. Benua yang jauh dengan markas Gereja Suci, maka semakin sedikit adanya budaya sihir. Dan di benua ke-8 yang paling jauh dari benua pertama, mereka malah mengembangkan teknologi peralatan sihir. Rumah yang akan mereka tinggali nanti ada di benua ke-7. Mereka akhirnya masuk ke dalam markas dan Guti kini setuju untuk masuk. Lalu saat akan naik ke lift, Alan menjelaskan bahwa lift itu memiliki 17 level dan tiap levelnya itu terhubung dengan dunia yang berbeda. Saat sampai di lantai 4, mereka langsung disambut oleh seorang pria. Namun Alan meminta agar ia segera dibawa ke tempat untuk mengganti pakaian terlebih dahulu. Ketika telah bertemu dengan orang tua itu, Alan pun meminta agar disiapkan pakaian untuk 10 hari, serta pakaiannya juga harus sangat ekstra. Setelah semuanya siap, Alan dan Guti akhirnya bersiap untuk keluar. Kali ini, tujuan mereka adalah dunia yang berada di level 4, yaitu dunia yang dipenuhi dengan vampir.